Shalom, PD Shikar Family, dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Kita berharap Jemaat Shikar Family selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, ada sukacita, dan juga selalu berharap kepada Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai kebaktian kita, ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kembali kami dipertemukan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, dan biarlah ibadah ini memberikan kami pencerahan bagaimana kami terus memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipus. Di pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan kepada kita dengan perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, saudara-saudara, di mana kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita telah menerima keselamatan. Tetapi kita sekarang ini, karena kita sudah dianugerahkan keselamatan itu, maka Tuhan menyuruh kita, mengatakan kepada kita bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu. Ada banyak orang yang menghabiskan waktu melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya untuk mencari keselamatan. Tetapi seorang Kristen yang sudah percaya Yesus tidak lagi menghabiskan waktu melakukan perbuatan hanya untuk mencari keselamatannya supaya hidupnya akan sampai kepada kehidupan kekal. Tetapi tugas orang-orang percaya adalah dia mengerjakan keselamatan itu karena anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang memberikan kita sebuah keharusan untuk mengerjakan keselamatan kita. Jangan saudara habiskan waktu untuk memikirkan bahwa bagaimana cara saya untuk selamat. Saudara sudah diselamatkan ketika saudara sudah percaya kepada Yesus. Tetapi yang ditekankan oleh Tuhan yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus itu di atas kayu salib. Di mana pada Jumat Agung kemarin kita sudah tahu dan merayakan bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa kita. Dan dia sudah menang atas maut itu. Sehingga dia bisa bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itulah yang membuktikan bahwa dia menang atas maut. Oleh sebab itu ketika setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan itu? Di ayatnya yang ke-12 itu dia mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara, hidup ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah apa yang sudah diberikan Tuhan itu kita jaga dengan takut dan gentar. Janganlah pergunakan hidup ini dengan sia-sia. Tetapi pergunakan hidup ini untuk menjadi berkat dan untuk menjadi orang yang bisa dipandang oleh Tuhan, seorang yang layak mendapatkan keselamatan itu. Jagalah kehidupan ini dari kekudusan hidup. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah kamu mengerjakan keselamatan itu dengan gentar dan takut. Jangan sembarangan. Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu harganya mahal sekali. Bukan dengan uang dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saudara, mungkin kalau kita di posisinya Yesus, mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang semacam itu. Tetapi karena Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita, maka Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, pergunakan hidup inilah dengan takut dan gentar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi apa yang saudara kerjakan setiap hari, baik dalam pelayanan Tuhan, baik dalam pekerjaan setiap hari, baik dalam kehidupan kamu menjalani hidup ini, janganlah engkau bersungut-sungut. Janganlah engkau mengerjakan dengan setengah hati. Tetapi kerjakan sepenuh hati hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakanlah semuanya itu hanya mempermuliakan Tuhan. Karena tidak ada gunanya juga kita melakukan sesuatu untuk kalau kita bersungut-sungut. Karena tidak ada yang rugi selain daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah.
Dan hal yang ketiga adalah yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita, yaitu sambil berpeganglah pada firman kehidupan. Saudara-saudara, saudara telah menerima kebenaran firman Tuhan dari Yesus. Firman Tuhan adalah Alkitab yang sepenuhnya adalah kebenaran yang absolut, yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Oleh sebab itu, tetap berpeganglah pada firman Tuhan itu. Jauhilah kebenaran-kebenaran yang sifatnya relatif. Jauhilah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Hari-hari ini kita melihat ada banyak pengajar-pengajar di mana mereka melakukan atau hanya untuk mencari popularitas dengan membelokkan firman Tuhan. Dengan apa yang sudah kita imani, mereka berusaha untuk menggantinya hanya dengan cara supaya mereka mendapat perhatian dari orang lain, supaya mereka bisa dipandang, dan supaya mereka bisa mencari subscriber dari orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, janganlah saudara menjual kebenaran firman Tuhan hanya karena popularitas. Janganlah kita menjual kebenaran firman Tuhan hanya karena kepentingan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, berpeganglah kepada firman Tuhan. Janganlah saudara memberikan telingamu untuk mendengarkan dongeng-dongeng, untuk mendengarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada kebenaran firman Tuhan, yang berusaha mengubah iman kekristenan yang sudah ribuan tahun sudah ditekankan dan sudah diajarkan di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak gampang kita yang hari-hari ini, di era digital ini, untuk mempertahankan iman kita. Karena kenapa? Ada banyak para penyesat, ada banyak pengajar-pengajar sesat masuk di dalam kekristenan. Mereka tidak sadar. Dan mereka adalah bukan orang-orang seberangan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berdampak. Orang-orang yang memiliki pengikut banyak. Oleh sebab itu, janganlah saudara terpengaruh oleh cara-cara mereka yang duniawi. Dengan kata-kata yang manis. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada di dunia ini yang menganggap nanti suatu saat dia adalah Mesias, dan itu sudah ada. Yaitu adalah gereja Tuhan yang Maha Esa, di mana seorang pengikutnya menganggap dia sebagai Mesias atau Yesus. Dia ada berwujud perempuan, dan itu sudah ada. Dan ada hari-hari ini di kalangan orang Kristen sendiri yang berusaha menggantikan iman kekristenan. Dan sayangnya banyak jemaat Tuhan yang tertipu. Dan banyak jemaat Tuhan yang apatis, yang tidak percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah serius mengajarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memberikan hati, memberikan telinga, mendengarkan firman Tuhan yang benar. Cari gembala yang benar. Jangan cari gembala yang menyenangkan hatimu, yang menyenangkan pendengaranmu, tetapi cari gembala yang membuat kamu bertumbuh di dalam iman. Meskipun itu adalah teguran yang pahit, tetapi itulah yang terbaik supaya kita bisa mengoreksi diri. Janganlah cari gembala-gembala yang hanya memuaskan hawa nafsumu. Jangan carilah gembala yang hanya membuat kamu terjerumus dalam dosa, tetapi dia tidak berani untuk menegurmu dalam dosamu. Firman Tuhan mengatakan lebih baiklah teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oleh sebab itu ada banyak para hamba Tuhan yang tidak menegur jemaatnya supaya jemaatnya tidak berpindah gereja. Oleh sebab itu, teman-teman, Pedishikar Family, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengenal kebenaran, berpegang teguhlah pada kebenaran yang sudah ada. Karena tidak ada untungnya juga saudara akan berpindah pada kebenaran ini. Karena kenapa? Karena ini adalah kebenaran yang satu-satunya. Di mana kebenaran ini sudah teruji ribuan tahun. Dan itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Semoga firman Tuhan ini
Diingatkan kembali kita untuk terus berpegang pada iman kekristenan kita, percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Yesus Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dan percaya kepada ineransi Alkitab atau ketidaksalahan Alkitab. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana kami mengerjakan keselamatan kami selagi kami ada di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Dan kami membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk membangkitkan roh kami supaya menyala-nyala dalam mengikuti Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, jemaat Tuhan PD Seeker Family dimanapun mereka berada. Ketika mereka di dalam keadaan kekurangan, Tuhan Engkau cukupkan. Dan juga bila mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah mereka. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Bapak rohani kami, Ibu rohani kami, Pak Gunadi dan Ibu Susa. Engkau berikan mereka umur panjang. Jadikanlah mereka berkat ya Tuhan. Biarlah PD Seeker Family menjadi tempat di mana orang-orang mendapatkan kebenaran yang sejati. Kami serahkan di dalam tangan-Mu keluarganya, cucunya, dan juga bisnisnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Bapak rohani kami ya Bapak, supaya Tuhan Engkau memberikan dia kesehatan. Dan juga kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di PD Seeker, yang setia, yang memberikan hati, pikiran, dan seluruh waktunya mereka untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan, dan juga melayani kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu keluarga mereka, pelayanan mereka, dan juga apa yang menjadi rencana-rencana mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa dimanapun mereka berada hari ini, jemaat PD Seeker Family, baik para lansia kami serahkan di dalam tangan-Mu, para mahasiswa teologi dan para pemuda kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang terus ya Tuhan ada gejolak, khususnya dalam masalah teroris. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka semuanya akan menjadi damai. Kami memohon kepadamu, berikan kami hati yang terus luluh dan terus memberikan hadiah Tuhan, supaya kami tidak terpancing emosi kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan menunjukkan kasih. Dan kami juga berdoa buat kesatuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin.